Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jofar Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini jarang-jarang saya rekam siang-siang. Pertama karena berisik, kedua karena malas aja ya, siang-siang tuh panas banget ya. Jadi saya lebih sering rekam malam-malam. Tapi karena saya baru pulang kuliah dan udah nggak ada kelas lagi gitu, jadi saya langsung saja buat video tentang power supply. Lebih tepatnya mungkin ya kalian bisa baca di judulnya. Oke, video kali ini tuh bisa aja saya masukin ke bahas IT dan ngobrol IT, karena saya akan membahas suatu permasalahan tentang power supply. Ditambah juga saya akan ngebahas pengalaman saya pakai power supply FSP HV Pro 650 watt, lalu power supply di bawahnya, dan power supply build up yang dari dulu saya pakai ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke power supply, mungkin teman-teman yang masih awam belum tahu apa itu power supply. Power supply unit atau PSU pada komputer adalah perangkat keras atau hardware yang bertanggung jawab untuk mengkonversi listrik dari sumber daya listrik eksternal atau AC ya. Kayak misal listrik kantor, rumah, atau enggak listrik dari stop kontak yang ada pada instalasi listrik, dan mengkonversi tegangan dan arus yang diperlukan oleh komponen internal dalam komputer seperti motherboard, CPU, GPU, dan perangkat keras lainnya. Jadi power supply ini sesuai namanya ya, mensuplai atau menyediakan power atau daya atau listrik ya kepada semua komponen komputer agar bekerja dengan baik. Jadi bisa dibilang power supply ini adalah salah satu komponen yang paling penting ya untuk keberlangsungan hidup PC kalian. Karena power supply yang berkualitas itu berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan hidup PC kalian, lalu stabilitas listrik yang masuk ke dalam komponen PC kalian, dan juga kinerja dari PC kalian. Jadi bisa dibilang power supply ini salah satu komponen yang terpenting, dan saya udah bahas di video kanan atas. Sini sih harusnya. Oke, power supply ini berpengaruh terhadap beberapa poin. Pertama yaitu stabilitas dan kinerja sistem. Power supply yang baik itu memastikan pasokan daya yang stabil ke semua komponen PC kalian. Ini juga membantu mencegah terjadinya BSOD, crash, atau tiba-tiba mati ya komputer kalian karena bebannya nggak kuat atau ngepas kelistrikan kalian tuh nggak stabil, yang itu bisa menyebabkan komponen PC kalian rusak ya. Dan ini juga nyambung terhadap perlindungan terhadap komponen lainnya, karena kalau kita pilih power supply yang berkualitas, dan biasanya power supply yang berkualitas kayak FSP HV Pro 650 watt ini memiliki sistem proteksi yang cukup lengkap, kayak OCP atau overcurrent protection, overpower protection, overvoltage protection, dan lain sebagainya. Dan itu membantu banget kalau misal overvoltage protection itu misal tiba-tiba tegangannya naik nggak stabil gitu, tiba-tiba naik ke batas yang tidak normal kayak 240 volt. Nah, power supply yang berkualitas tadi dengan sistem proteksi overvoltage protection itu tentu saja sesuai namanya, itu memproteksi tegangan yang tidak stabil tadi. Dan yang ketiga, power supply yang berkualitas juga pasti memiliki efisiensi energi yang lebih baik daripada power supply yang kaleng-kaleng. Jadi power supply yang berkualitas itu atau yang lebih efisien dapat membantu mengurangi konsumsi daya dan biaya listrik dalam jangka panjang. Contohnya FSP HV Pro 650 watt ini yang sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze. Sebenarnya banyak banget ya power supply murah atau power supply murah tapi berkualitas lainnya yang memiliki sertifikasi 80 plus agar memiliki efisiensi yang baik. Kalau 80 plus white itu kalian bisa dapetin di harga mungkin mulai dari 400 ribuan dari brand kayak Aerocool dan brand-brand lainnya yang sudah banyak di review dan ternyata hasilnya memang bagus. Dan juga poin keempat ini mungkin sedikit opsional, yaitu tentang overclocking ya. Karena terkadang ada orang yang rakit PC tujuannya untuk di overclocking juga. Kalau pakai power supply yang tidak berkapasitas yang besar, lalu tidak memiliki proteksi yang lengkap, bisa saja saat melakukan overclocking ya bisa aja merusak komponen PC kalian, atau bisa aja tiba-tiba mati gitu kan. Jadinya penting juga pilih power supply yang berkualitas dan sesuai kebutuhan kalian jika kalian mau overclocking CPU ataupun GPU kalian. Nah, pemilihan power supply yang berkualitas dan sesuai kebutuhan juga ngaruh ke umur yang panjang ya. Karena misalnya gini, kalau kalian pilih power supply yang berkualitas yang memiliki sistem proteksi yang banyak dan lengkap juga, kalian nggak perlu khawatir jika tiba-tiba listrik rumah kalian tuh rusak nggak stabil ya. Karena dengan sistem proteksi yang cukup lengkap tadi, power supply bisa melindungi komponen PC kalian dari ketidakstabilan listrik rumah kalian. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang pentingnya power supply berkualitas untuk rakitan PC kalian gitu ya. Lalu saya akan berbagi pengalaman tentang saya menggunakan ketiga power supply ini untuk PC saya yang sebelah sana. Ada orang kan di luar, makanya saya nggak mau rekam siang-siang tuh karena ini ya.
Kita flashback ke tahun 2021 di mana saya pertama kali rakit PC dengan Core 2 menggunakan power supply build up yang satu ini. Ini power supply build up Powerman 300 watt yang udah jelas pure ini. Saya pernah bahas di video kanan atas, boleh cek di kanan atas. Jadi singkatnya power supply ini pernah saya pakai untuk jangka panjang ya, dari tahun 2021 sampai 2023 ya. Sempat ganti ke Infinity yang 400 watt ini, tapi ganti lagi ke sini karena ada berbagai masalah. Nanti saya akan ceritakan di jalan. Nih, power supply ini tuh mantep karena pertama 300 watt pure, saya pakai overclock untuk Core 2 dan Core 2 Quad juga masih aman, walaupun jangan ditiru karena waktu itu saya butuh speed yang kencang tapi tidak punya dana lebih untuk upgrade CPU ya. Jadi ini emang hebat nih, power supply ini memang awet banget gitu. Saya udah ceritakan di video kanan atas. Lalu singkatnya, saya waktu itu upgrade ke power supply Infinity 400 watt. Nah, striker power ini OM-nya Enlight ya. Tapi masih jadi perdebatan ini beneran 80 plus bronze atau bohongan. Karena di websitenya tuh kalau nggak salah nggak ada. Tapi dia sebenarnya udah beneran 80 plus bronze, tapi emang tidak mendaftarkan sertifikasi tersebut gitu. Ya masih ada perdebatan, yang tahu boleh komen di bawah. Jadi singkatnya saya upgrade ke PSU ini karena waktu itu nemu yang murah di online ya, yang bekas di Facebook. Kenapa saya upgrade ke PSU ini? Karena kedepannya saya ingin upgrade VGA card ke GTX 750 Ti atau GTX 1050 ya. Lalu singkat cerita, tiba-tiba harddisk saya tuh tiba-tiba bad sector. Walaupun sebelumnya udah bad sector juga, cuman nggak nambah-nambah gitu. Dan habis upgrade ke power supply ini sekitar 2 bulanan, tiba-tiba bad sectornya nambah. Saya mikir, waduh apa gara-gara power supply? Tapi buktinya di harddisk yang sebelah enggak gitu. Dan juga di SSD saya juga nggak ada masalah. Dan juga ya nggak pernah tiba-tiba mati dan lain sebagainya. Nah, karena saya waktu itu sedikit galau dan gak punya dana buat beli harddisk dengan kapasitas yang besar lagi, saya jual power supply ini, tapi kardusnya nggak dijual ya karena bagus. Nah, saya jual power supply ini untuk nambah-nambah dana buat beli harddisk yang baru. Bekas sih sebenarnya ya. Singkat cerita, saya balik lagi ke power supply Powerman 300 watt ini dan ya saya pakai buat overclocking, dan videonya udah ada di video kanan atas ini. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba mungkin power supply ini udah mulai mau rusak gitu ya. Tiba-tiba, saya udah bahas juga di video kanan atas ya, PC saya tuh punya kejadian yang aneh. Tiba-tiba mati, tapi matinya tuh si mouse dan keyboardnya tuh masih nyala. Saya mikir di situ antara CPU, motherboard, dan RAM. Ketiga itu, saya nggak mikirin power supply. Karena saya udah percaya sama power supply ini, dan ternyata itu semua salah. Power supply inilah penyebabnya. Kenapa saya bisa yakin? Jadi waktu itu saya kan waktu tiba-tiba mati itu posisinya saat di overclock ke 2,9 GHz ya. Lalu setelah saya kembalikan ke default 2,4 GHz, tiba-tiba normal gitu dan nggak ada masalah tiba-tiba mati. Saya mikir mungkin motherboard atau CPU-nya tuh karena ini motherboard OM, kalau dipaksa overclock mungkin bisa terjadi error seperti itu. Dan ternyata tiba-tiba lagi, padahal udah saya balikin ke speed defaultnya, tapi ternyata tiba-tiba mati lagi padahal udah dikembaliin ke speed default yang harusnya bebannya tuh nggak berat-berat. Saya cek juga di token di bawah, bebannya cuma 200 watt maksimal itu pun ya. Nah, setelah itu baru-baru ini seminggu yang lalu saya upgrade ke FSP Havi Pro 650 watt 85 plus ATX 3.0 yang sudah jelas ini barang baru. Terima kasih FSP sudah support saya ya BTW. Dan juga memiliki sertifikasi 80 plus bronze yang udah real dan udah didaftarkan, dan juga memiliki sistem proteksi yang cukup walaupun ini kelas bawah ya dari FSP Power Supply. Dan ya setelah itu saya sama sekali tidak mengalami masalah tiba-tiba mati lagi. Jadi fix power supply lah penyebabnya, karena saya pakai buat 3D, buat rendering, buat editing, dan juga buat stress test juga ya. Nah, ini nggak pernah tiba-tiba mati. Dan saya mau overclock lagi ke 2,9 GHz atau dibuatin 3 GHz dengan power supply ini. Dan apakah masih rusak? Masih tiba-tiba mati? Kita akan bahas di lain video. Nah, oke, sekarang saya akan bahas sedikit tentang pentingnya juga power supply untuk kalian yang merakit PC Kerehore. Tapi ada syaratnya juga sih. Kalian nggak mungkin rakit PC Kerehore 500 ribuan pakai power supply berkualitas yang bagus, kan budgetnya udah kepotong 500 ribu ya. Kalian nggak dapat apa-apa, cuma dapat power supply gitu kan. Jadi ya kalau kalian mungkin rakit PC Kerehore yang nggak mungkin bisa beli PSU baru yang berkualitas ya, saya saranin beli power supply build up bekas aja daripada power supply baru yang abal-abal yang harganya murah banget ya. Dan juga buat kalian yang rakit PC Kerehore yang nggak mampu beli power supply bagus, penting banget buat cek kelistrikan rumah kalian pakai multimeter. Tapi kalau token bisa pakai kode berikut. Tapi bisa dibilang kalau soal kelistrikan ini bisa jadi wajib bagi yang mau Kerehore maupun yang tidak Kerehore. Karena sebagus-bagusnya power supply juga kalau listriknya tiba-tiba naik turun ya tetap aja gitu kan bahaya buat keberlangsungan elektronik selain PC di rumah kalian gitu.
Jadi pertama ya mungkin cek dulu kelistrikan rumah kalian kayak gimana, atau kantor kalian atau kos-kosan kalian. Baru pikirin power supply yang berkualitas jika kalian punya budget yang bisa dibilang 2 jutaan ke atas lah. Sebenarnya 2 jutaan kalian juga bisa rakit PC pakai power supply yang baru berkualitas kayak FSP HV Pro 550 watt ya, yang harganya itu 600 ribuan. Jadi 1,4 buat komponen lain kayak misal VGA 600 ribu dapat GTX atau RX 550 ya. Lalu mungkin i5 Gen 2, rakitan PC i5 Gen 2 plus RX 550. Oke, mungkin biar enak saya akan ngasih rekomendasi rakitan PC mulai dari 500 ribuan sampai 3 jutaan. Dan ini tergantung ke preferensi kalian, balik lagi ya. Dan mungkin karena kelamaan dan rakitan PC-nya tuh banyak ya, jadinya saya masukkan saja ke deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau mau request video boleh komen di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Jova Digantara Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.